Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Pratama dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan hijriah bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan kehadiratnya. Karena pada bulan itu ada banyak sekali keutamaan dan fadilah jika seseorang mengerjakan kebaikan di dalamnya. Salah satu peristiwa mulia yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran ke langit dunia dan selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan itu saja, dalam bulan Ramadan diwajibkan bagi umat muslim untuk berpuasa sebulan penuh. Selain amalan wajib, ada amalan sunnah yang tidak boleh dilewatkan begitu saja seperti sholat tarawih. Salat tarawih adalah salat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan hukumnya salat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Salat tarawih juga berbeda dengan salat tahajud yang dimana dilaksanakan di sepertiga malam. Meskipun sama-sama salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari, salat tarawih boleh dilaksanakan sebelum tidur dan tetap ditutup dengan witir. Keutamaan salat tarawih sangat besar dan sayang untuk dilewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram, dan seutama salat setelah salat fardu adalah salat lail. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki dari Qudaa, lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau andai kata saya bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau Rasulullah? Saya sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, saya melakukan qiyam Ramadan dan saya mengeluarkan zakat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal di atas hal ini, maka ia termasuk para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Sholat tarawih memiliki banyak keutamaan atau fadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa dan memberikan banyak imbalan kepada hambanya yang rajin dan ikhlas menjalankan sholat tarawih di setiap bulan Ramadan. Melewatkan satu malam saja, kita akan merasakan sangat merugi. Dalam kitab Duratun Nasin terdapat suatu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwa fadilah sholat tarawih pada bulan Ramadan itu berbeda-beda setiap malamnya. Fadilah pada malam pertama, seorang mukmin akan keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua, diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Pada malam ketiga, malaikat memanggil di bawah arsy. Mulailah beramal, tentu Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, orang beriman akan mendapatkan pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan di dunia dan akhirat bagi dia yang sholat tarawih. Pada malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisab atau dihitung amalannya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan kepada
orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapatkan keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat yang tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi orang yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang sholat tarawih akan selamat dari segala kesusahan dan kebingungan. Pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan sebuah kota di surga, tentunya bagi orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-24, bagi orang yang sholat tarawih, Allah memberikan 24 doa yang dikabulkan. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah yang haji yang diterima. Sedangkan fadilah salat tarawih pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari angin air surga, aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Demikian adalah fadilah dari malam pertama sampai malam ke-30. Semoga dengan penjelasan saya ini kita dapat menumbuhkan semangat yang lebih besar untuk melaksanakan sholat tarawih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.